Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Setidaknya, 8 dari 10 pelajar di dunia menganggap bahwa perguruan tinggi itu penting karena hal ini mereka anggap sebagai batu loncatan yang dapat membantu mereka dalam meningkatkan diri sendiri, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Namun juri, bagaimana implikasi dari seleksi memasuki perguruan tinggi melalui nilai rapor atau tes standarisasi seperti UTBK? Kami percaya bahwa permasalahan di status quo sehingga MOS ini muncul terdiri dari dua lapisan pokok, yaitu A. Kecurangan dalam nilai rapor dan tes standarisasi. Lalu B. Melalui seleksi nilai rapor ataupun tes standarisasi, ini semua hanya angka yang tidak pernah sepenuhnya mendeskripsikan ataupun mendefinisikan kemampuan keseluruhan seorang siswa. Atas semua permasalahan ini, tim pemerintah lebih memilih seleksi melalui portofolio dan mendukung MOS ini sepenuhnya. Namun sebelum itu, tim pemerintah akan memenangkan perdebatan ini dengan membuktikan beban dari tim pro, yaitu pertama, mengapa seleksi memasuki perguruan tinggi berdasarkan portofolio lebih baik. Lalu kedua, bagaimana adaptasinya dan dampaknya. Sebelum itu, Dewan Juri yang terhormat, kita harus membreakdown terlebih dahulu bagaimana proses dari seleksi nilai rapor ataupun tes standarisasi bukanlah opsi yang lebih baik. A. Kecurangan dalam nilai rapor dan tes standarisasi. Pada akhirnya, akan ada banyak bentuk kecurangan yang terjadi dalam seleksi melalui nilai rapor dan tes standarisasi seperti UTBK, benar? Kami memahami bahwa pada akhirnya, alasan mengapa nilai rapor dan tes seperti UTBK menjadi salah satu cara dalam menyeleksi calon mahasiswa baru adalah karena objektivitasnya yang dapat diseragamkan, benar? Namun Dewan Juri terhormat, kami pahami bahwa pada akhirnya objektivitas tersebut tidak pernah benar-benar murni dari awal. Mengapa? Karena bahkan angka-angka yang tertera di rapor bukanlah hal yang sekedar didapatkan melalui serta-merta kerja keras dan usaha dari siswa, namun juga subjektivitas dari guru-guru itu sendiri. Ini merupakan objektivitas versus subjektivitas. Guru-guru adalah pribadi yang berbeda-beda dan orang yang berbeda-beda dengan prinsip dan pikiran yang beragam pula. Seorang siswa boleh dianggap baik oleh satu guru dan mendapatkan nilai yang bagus, lalu siswa yang sama bisa dianggap sebaliknya dan mendapatkan nilai yang buruk dari guru lainnya. Pahami bahwa pada sekolah, nilai rapor tidak sepenuhnya berdasarkan dari hasil ujian atau hasil ulangan kamu, namun juga berdasarkan dari subjektivitas dari guru itu sendiri. Apakah guru itu menganggap bahwa kamu adalah orang yang cukup baik, cukup penurut, dan cukup layak untuk mendapatkan nilai tersebut, sehingga pada akhirnya ini tidak benar-benar objektivitas dari awal. Mengenai bagaimana beberapa guru sengaja memberikan nilai tertentu yang seringkali tinggi agar siswanya dapat diterima di perguruan tinggi yang mereka mau, yang menggunakan seleksi nilai rapor, sehingga ada dua alasan mengapa ini sebenarnya terjadi dari awal, yaitu A, karena guru tersebut mempertimbangkan bahwa karena murid tersebut ingin masuk ke jurusan yang selinear dengan mapelnya, sehingga ia harus memberikan nilai baik tersebut. B, adanya pressure atau beban dari sekolah-sekolah top yang alumninya sering diterima melalui seleksi nilai rapor, sehingga mereka cenderung memberikan nilai yang baik agar reputasi dari sekolah tersebut tidak menurun. Ini masalah yang sebenarnya terjadi di status quo dan harus dipertimbangkan alternatifnya Dewan Juri. Mengenai kecurangan dalam seleksi terstandarisasi seperti UTBK sekarang, kami percaya bahwa segala bentuk kecurangan yang beredar di internet menjadi salah satu bukti kuat alasan mengapa pada akhirnya tes standarisasi seharusnya menjadi pilihan yang tidak cukup baik sebagai opsi memasuki perguruan tinggi. Beberapa poin mengenai hal ini. Satu, bagaimana pada akhirnya walaupun sistem penjagaan dan prevensi kecurangan dalam tes seperti UTBK dijalankan, tetap ada bermacam-macam kecurangan yang terjadi. Sebagai contoh seperti adanya joki, pembawaan gadget, dan nepotisme bermodalkan uang dan koneksi. Dua, bagaimana persiapan untuk tes UTBK adalah suatu hal yang tidak semua orang bisa dapatkan dan lakukan secara mudah. Para Dewan Juri yang terhormat, kita tahu bagaimana persiapan tes seperti UTBK memerlukan persiapan yang banyak, sehingga orang-orang seringkali mendaftarkan diri mereka ke kursus dan bimbel-bimbel dan membeli buku wangsit misalnya untuk mereka pelajari, benar. Namun akses terhadap hal-hal tersebut tidak bisa didapatkan secara gratis dan harus menggunakan biaya yang lumayan banyak, sehingga pada akhirnya siswa yang berprivilege cenderung dapat mengambil kesempatan memasuki perguruan tinggi ini melalui UTBK lebih baik daripada murid yang tertinggal dan tidak memiliki privilege. B, mengenai objektivitas dan standarisasi yang ditawarkan oleh nilai rapor dan tes seperti UTBK. Dewan Juri yang terhormat, kami memahami bahwa pada akhirnya dua seleksi ini diperlukan untuk memudahkan penyeleksian karena nilainya yang berdasarkan angka sehingga mudah untuk distandarisasikan, bukan? Dan diseragamkan. Namun pahami bagaimana standarisasi ini sudah lemah dari awal. A, sistem yang ini karena sistem dan kualitas pendidikan yang tidak merata. Hal ini menimbulkan adanya ketidakseimbangan bagi pelajar dari daerah terpencil versus daerah maju. Sebagai contoh, pelajar dari wilayah Pulau Jawa yang maju dibandingkan dengan pelajar dari wilayah Pulau Sumatera yang masih lumayan tertinggal akibat adanya perbedaan kualitas pendidikan dan fasilitas. Ini berakibatkan pada nilai rata-rata di Pulau Jawa yang bisa jadi lebih tinggi daripada nilai rata-rata di Pulau Sumatera. Sehingga pada akhirnya, pelajar dari Pulau Jawa lah yang akan terserap lebih banyak di perguruan tinggi tersebut. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa seleksi ini standarisasi dan objektif dan adil apabila kualitas pendidikan itu tidak pernah setara dari awal?
Berikutnya, mengenai bagaimana portofolio jauh lebih baik. Sebelumnya, apa itu portofolio? Portofolio adalah kumpulan dari pencapaian dan kemampuan yang seorang siswa dapatkan yang kemudian digunakan untuk mendeterminasi apakah mereka layak untuk memasuki perguruan tinggi tersebut. Mengapa seleksi portofolio itu lebih baik? A. Portofolio menawarkan keahlian dan kemampuan yang sebenarnya dari seorang siswa, baik dalam perlombaan, akademik dan non-akademik sampai ke pengalaman organisasi. Bagaimana hal ini bisa mengurangi kecurangan? Karena dalam mendapatkan pencapaian tersebut, seorang siswa harus berupaya keras untuk belajar dan berusaha meraih pencapaian tersebut sehingga dapat meraih sertifikat untuk memvalidasi kemampuannya dan meletakkannya di portofolio, bukan? Pahami bahwa ini jauh lebih baik karena ini bukan hanya sekedar angka, namun adalah murni pencapaian melalui kemampuan. Dewan Juri terhormat. Dampaknya apa? Pada akhirnya akan menciptakan kualitas pelajar lebih baik dan ini akan mendorong sekolah-sekolah untuk menyediakan fasilitas dan sarana dan dukungan yang lebih baik terhadap siswa-siswanya untuk mengikuti perlombaan seperti ini pada akhirnya. Ini akan meningkatkan tidak hanya kualitas dari pelajar namun juga kualitas dari sekolah. Sebelumnya, kami ingin mitigasi beberapa hal mengenai seleksi portofolio. Jikalau seandainya tim kontra datang dan berkata bahwa portofolio bukanlah seleksi yang tepat untuk pelajar yang menginginkan jurusan seperti matematika dan sebagainya yang sepenuhnya memerlukan kemampuan kognitif, kami berpikir bahwa hal ini salah besar karena ada banyak sekali ajang perlombaan seperti OSN Matematika, IPA, dan sebagainya yang dapat menjadi ladang bagi siswa-siswa ini untuk memenuhi portofolio mereka. Dua, selanjutnya apabila mereka berkata bahwa portofolio itu susah untuk distandarisasi walaupun standarisasi di sisi mereka itu memang sudah payah, tapi oke. Respon kami adalah kami mengetahui dan mengerti bahwa subjektivitas juga terjadi di sisi kami. Pencapaian satu siswa dengan siswa lainnya bisa saja berbeda dan akan menyulitkan penyeleksiannya karena portofolio yang beragam. Namun kami percaya bahwa penyeleksian portofolio dapat dilakukan dengan lebih adil dengan adanya rubrik dalam penyeleksian portofolio ini. Sebagai contoh, di Amerika terdapat sistem Common App, sistem di mana mereka dapat menyaring dan menyeleksi jutaan portofolio dan menyeragamkannya sekaligus. Jika hal tersebut sangat mungkin, kenapa tidak, Dewan Juri terhormat? Pahami bahwa pada akhirnya tujuan yang ingin kami tuju atau kami capai sebagai tim pemerintah adalah dunia di mana penyeleksian dalam memasuki perguruan tinggi ini lebih baik dan sangat amat lebih baik dan juga lebih adil bagi seluruh siswa dan seluruh orang, karena kami percaya pendidikan itu adalah hal yang krusial bagi seluruh orang. Sehingga atas alasan tersebut kami ucapkan selamat ulang tahun terhadap tim pemerintah.